Musa dan Elia muncul di gunung. Jadi kalau begitu, boleh dong kita panggil orang mati? Boleh dong kita kontak tokoh rohani yang sudah meninggal? Tunggu dulu, pertanyaan yang benar bukan bisa atau tidak. Pertanyaan yang benar, teksnya bilang apa? Karena banyak orang membaca transfigurasi seperti tontonan sensasi. Padahal, ini salah satu momen paling kudus di dalam kitab Injil. Di video ini kita bedah perikopnya, dan kita lakukan satu hal sederhana. Kita tandai siapa yang bertindak, siapa subjeknya, siapa yang memulai. Dan dari situ kita akan lihat bahwa peristiwa ini adalah sebuah teofani, wahyu Allah, bukan sensasi. Bayangin kamu salah satu murid yang ada pada momen itu. Lagi capek, lagi bingung. Beberapa hari sebelumnya, Yesus baru bicara soal salib, soal penderitaan, soal memikul salib. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Kamu bertiga ikut aku." Matius 17 dan Markus 9 bilang, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Lukas 9 menambahkan, Yesus naik untuk berdoa. Ini penting. Dari awal, para murid bukan sedang mengatur pertemuan rohani. Mereka diajak, mereka mengikuti, dan mereka bahkan, kata Lukas, mengantuk. Mereka bukan operator pengalaman rohani. Mereka saksi. Lalu terjadi sesuatu yang manusia tidak bisa produksi. Matius 17 ayat 2 bilang, Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih berkilau. Markus 9 menggambarkan putihnya seperti ini. Tidak ada penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Jadi, pusat adegan ini bukan Musa, bukan Elia, bukan penampakan. Pusatnya Yesus. Yang terjadi pertama-tama adalah kemuliaan Yesus disingkapkan. Kalau ini film, kamera rohaninya jangan zoom ke siapa yang muncul. Zoom kepada Kristus yang dimuliakan. Baru setelah itu, Musa dan Elia tampak. Teksnya bilang mereka menampakkan diri, bukan mereka dipanggil. Dan mereka tidak datang membawa agenda baru. Mereka berbicara dengan Yesus. Lukas 9 bahkan kasih isi pembicaraannya. Mereka membicarakan kepergiannya, Exodus, yang akan digenapi di Yerusalem. Artinya apa? Ini bukan wisuda mistik, bukan sesi konsultasi arwah, bukan Yesus minta nasihat dari orang terdahulu. Ini momen penegasan. Seluruh kisah keselamatan, hukum, dan para nabi bermuara kepada Yesus, menuju salib dan kebangkitan. Lalu Petrus ngomong, dan jujur ya, saya relate. Kalau manusia melihat yang spektakuler, kita ingin mengabadikannya. Petrus bilang, Tuhan betapa bahagianya kami di sini. Mari kita dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kelihatannya rohani banget, tapi ada masalah halus di situ. Petrus menaruh 3 pusat, 3 kemah. Seakan-akan Yesus, Musa, Elia sama levelnya. Dan di sini Allah sendiri mengoreksi. Awan terang menaungi. Itu bahasa Alkitab untuk hadirat Allah, bukan gimik. Lalu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Perhatikan ya, bukan dengarkan mereka. Bukan cari Musa, bukan kejar Elia, tapi dengarkan dia, Yesus. Dan setelah suara itu, murid-murid tersungkur ketakutan. Yesus mendekat, Yesus menyentuh, Yesus menenangkan. Bangunlah, jangan takut. Lalu ketika mereka menengadah, teksnya bilang, mereka tidak melihat siapapun selain Yesus seorang diri. Seolah Allah berkata, jangan jadikan ini panggung sensasi.
Ini wahyu tentang anakku. Sekarang kita lakukan latihan kecil, sesuai janji saya. Bayangkan teksnya, atau buka Alkitabmu sekarang. Lalu tandai kata kerja, dan tandai subjeknya. Yesus membawa mereka naik gunung. Yesus berdoa. Itu yang Lukas 9 katakan. Yesus berubah rupa. Musa dan Elia menampakkan diri. Awan menaungi, suara dari awan berkata. Murid-murid tersungkur. Yesus mendekat. Yesus menyentuh. Yesus berkata, "Jangan takut." Dan akhirnya mereka melihat hanya Yesus. Nah, sekarang kamu boleh tanyakan, di mana bagian Petrus memanggil Musa? Tidak ada. Di mana ritual untuk pembuka portal? Tidak ada. Di mana mantra rohani? Tidak ada. Semua alurnya menunjukkan satu hal, inisiatif sepenuhnya ada pada Allah. Sekarang kita definisikan dengan sederhana. Teofani, Allah menyatakan diri. Allah mengambil inisiatif. Allah menyingkapkan kemuliaannya sesuai rencananya untuk tujuannya. Sensasi atau pemanggilan roh, manusia mengambil inisiatif untuk mengakses dunia roh, biasanya demi informasi, kuasa, rasa aman, atau kontrol. Transfigurasi jelas kategori pertama. Nuansanya beda total, bukan kontrol manusia, tapi ketakutan kudus. Bukan kita dipanggil, tapi kita tersungkur. Bukan kita tanya arwah, tapi Bapa bersuara, "Dengarkan anakku." Ya, Musa memang sudah wafat. Elia diangkat. Tapi poinnya bukan status biologis mereka. Poinnya, mereka tidak dipanggil oleh manusia. Ini bukan orang mati dipanggil naik. Ini momen Allah mengizinkan dua saksi besar dari sejarah penebusan hadir untuk menegaskan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Mari kita lanjutkan. Kenapa ini tidak bisa dijadikan pola praktik? Alasan pertama, momen ini unik, tidak bisa direplikasi. Transfigurasi bukan template pelayanan, bukan formula. Kalau kamu naik gunung, doa, nanti muncul tokoh rohani. Ini momen unik dalam sejarah keselamatan. Yesus sedang menuju salib. Allah menguatkan para murid. Yesus bukan sekadar guru, dia anak Allah yang mulia. Makanya setelah turun gunung, Yesus juga memberi instruksi khusus kepada para murid. Jangan ceritakan dulu sampai anak manusia dibangkitkan. Artinya, ini bukan event rutin, bukan pola yang disuruh diulang. Alasan kedua, fokusnya justru menutup pintu sensasi. Kalau ada orang memakai transfigurasi untuk membenarkan kontak roh, itu ironis. Karena dalam cerita ini, Allah sendiri mengalihkan fokus dari sensasi kepada Kristus. Petrus mau bikin 3 kemah. Allah bilang, "Dengarkan dia." Murid-murid melihat 2 figur besar. Akhirnya, mereka melihat Yesus saja. Transfigurasi bukan pembukaan jalur komunikasi dengan roh. Transfigurasi adalah penutupan semua distraksi supaya pusatnya kepada Kristus. Alasan ketiga, tujuan wahyu. Ketaatan pada Kristus bukan akses informasi. Sensasi mengejar akses, informasi, kuasa, petunjuk. Teofani memberi wahyu, siapa Allah itu dan apa yang harus kita taati. Suara dari awan tidak berkata, "Tanya Musa tentang hidupmu." Suara itu berkata, "Dengarkan dia." Jadi keluaran praktisnya bukan, "Ayo cari pengalaman mistik," tapi ayo taat pada Kristus, terutama saat jalannya adalah salib. Jadi kalau tadi kamu datang dengan pertanyaan, Musa dan Elia muncul, artinya boleh panggil orang mati? Jawaban yang jujur dari teks, tidak. Teks ini tidak memberi dasar untuk praktik pemanggilan roh. Transfigurasi adalah teofani, Bapa menyatakan kemuliaan anak. Bukan sensasi, bukan praktik pemanggilan roh, bukan pola untuk dicari-cari. Dan sekarang, ini yang saya harap jadi kebiasaan kita sebagai orang percaya.
Baca ulang perikopnya. Matius 17 ayat 1-8, Markus 9 ayat 2-8, dan Lukas 9 ayat 28-36. Lalu tandai siapa yang bertindak, lingkari kata kerja dan subjeknya, dan tanya siapa yang memegang kendali di dalam cerita ini. Kalau kamu lakukan itu, kamu akan makin kebal terhadap rohani yang cuma sensasi, dan kamu akan makin peka terhadap Injil yang benar. Kristus di pusat, salib di depan, Bapa bersuara, dengarkan dia. Nah sobat, kalau video ini menolong, share ke teman yang suka bingung soal penampakan dan kontak roh. Dan silakan tulis di komentar bagian mana dari teks yang paling menegur atau menguatkan kamu. Kalau kamu suka renungan seperti ini, silakan subscribe. Karena di video selanjutnya, kita akan bahas kisah Saul memanggil roh Samuel. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.